warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Hukum Acara Perdata ingin berdiskusi perihal analisis sengketa perdata wan prestasi dari kasus yang diberikan oleh Ibu Rilda. Eh, Pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami sendiri. Ya, yang pertama adalah saya sendiri, Nadil Ulum Hanafiz dengan NPM 24120111288. Yang kedua adalah Nabila Zahra dengan NPM 24120111081. Yang ketiga adalah Suci Natasha dengan NPM 24120111082. Yang keempat adalah Muhammad Nafa Prayoga dengan NPM 24520111012. Yang yang keenam, yang kelima adalah Muhammad Hikman Fauzan Pratama dengan NPM 24520111029. Yang keenam adalah Muhammad Syabil Ghazi dengan PM 24520111112. Yang ketujuh adalah Dodi Indra Kesuma dengan NPM 24120111562. Selanjutnya, izinkan saya menceritakan perihal kasus yang diberikan oleh Bu Rilda. Kasus tersebut diawali dengan Amiruddin, seorang pedagang buah yang cukup sukses di Pasar Bambu Kuning dan saat ini bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi usaha, yaitu di Jalan Angsana nomor 9, Labak Budi, Kota Bandar Lampung. Amiruddin memiliki sahabat karib semasa kuliah bernama Bayu yang cukup sukses dalam usahanya. Untuk mengenang masa kuliah dan ada niat ingin menambah modal usaha, Amiruddin berkunjung ke rumah Bayu di Jalan Krakatau nomor 20 Jati Agung, Lampung Selatan. Karena yakin akan persahabatan yang pernah terjalin baik, maka dengan senang Bayu sepakat memberikan bantuan pinjaman kepada Amiruddin sebesar 100 juta rupiah dengan janji akan dibayarkan paling lama 6 bulan secara cash. Mereka sepakat membuat perjanjian di bawah tangan dengan disertai saksi-saksi. Setelah 6 bulan berlalu, Amiruddin tidak mengembalikan pinjaman. Akhirnya Bayu pun menelpon untuk mengingatkan, tetapi Bayu tidak mengangkat dan chatnya pun tidak dibalas. Sebagai seorang calon sarjana, Bayu tidak menyelesaikan sendiri masalah ini dan dihubungilah sahabatnya yang seorang advokat bernama Chandra untuk mendiskusikan permasalahannya. Untuk itu, disarankan Chandra untuk memberikan surat teguran sebanyak 3 kali atau somasi secara berturut-turut sebelum mengajukan perkara ini sebagai gugatan perdata yang akan diajukan ke pengadilan negeri yang berwenang. Nah, pertanyaannya dalam kasus ini, yang pertama ialah mengapa kasus ini disebut perkara perdata? Gimana Oke, kawan-kawan? untuk pertanyaan yang pertama, izinkan saya untuk menjawab atau membahas. Jadi yang pertama itu pertanyaan itu, mengapa sih kasus ini tuh disebut perkara perdata? Jadi menurut saya itu kasus ini jelas perkara perdata karena yang dipersoalkan dalam kasus ini tuh adalah hubungan privat antara dua orang, yaitu Amiruddin dan Bayu. Nah, itu tuh terkait perjanjian pinjam meminjam uang. Betul. Nah, itu tidak ada unsur pidana seperti penipuan atau penggelapan yang dilaporkan ke polisi. Jadi, sengketa ini murni soal hak dan kewajiban dalam ranah hukum perdata. Nah, intinya itu kenapa kasus ini menyangkut bisa dibawa ke arah perkara perdata karena menyangkut poin prestasi atas perjanjian, maka jalurnya itu adalah gugatan perdata dan bukan pidana. Jadi itu untuk soal nomor satu. Oke, baik. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan nomor 2, yaitu adalah jelaskan tahapan penyelesaian perkara perdata sebelum diajukan ke pengadilan dan penyelesaian melalui pengadilan sebagai gugatan perdata. Nah, jadi untuk jawaban nomor 2, sebelum dibawa ke pengadilan, itu tuh ada yang namanya somasi atau teguran sesuai yang tadi di dalam kasus. Nah, kan di dalam kasus itu tadi advokat Chandra itu menyarankan agar si Bayu memberikan surat teguran
atau somasi sebanyak 3 kali berturut-turut. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk memberi kesempatan debitur atau si Amiruddin ini untuk melunasi kewajibannya. Nah, kalau somasi tidak berhasil, barulah gugatan diajukan ke pengadilan negeri. Di sana itu ada tahapan wajib mediasi sesuai Perma nomor 1 tahun 2016. Nah, betul. Jadi setelah mediasi gagal, proses berlanjut ke pemeriksaan perkara. Nah, mulai dari jawaban replik, duplik, pembuktian, hingga putusan hakim. Jadi kalau tidak puas, masih ada upaya hukum seperti banding atau kasasi. Seperti itu untuk jawaban nomor 2. Baik, lanjut ke pertanyaan nomor 3. Di mana pengadilan negeri yang memeriksa perkara tersebut atau menjadi kompetensi relatifnya? Baik, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Jadi kompetensi relatif menentukan pengadilan mana yang berwenang. Karena Amiruddin tinggal di Bandar Lampung, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Sedangkan kompetensi absolut menentukan jenis peradilan. Karena ini sengketa perdata umum, maka yang berwenang adalah pengadilan negeri, bukan pengadilan agama atau PT UN. Nah, jadi bedanya relatif itu soal lokasi domisili tergugat, absolut itu soal jenis peradilan yang berwenang. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu apa dasar gugatannya dari perkara ini dan apa saja yang dimuat dalam gugatannya. Baik, jadi dasar gugatannya adalah wan prestasi atau cedera janji sesuai pasal 1243, pasal 1238 KUHP Perdata yang didasari perjanjian pinjam-meminjam uang berdasarkan pasal 1754 dan pasal 1338 KUH Perdata karena Amiruddin tidak memenuhi kewajibannya membayar utang setelah diberi somasi. Isi gugatan juga harus memuat identitas para pihak, posita yaitu uraian fakta dan dasar hukum, serta petitum yaitu tuntutan agar tergugat membayar 100 juta plus bunga dan biaya perkara. Jangan lupa alat bukti juga dilampirkan, seperti perjanjian tertulis di bawah tangan, saksi-saksi, serta bukti somasi yang sudah dikirim juga. Baiklah, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan yang dari PPT yang telah kami siapkan. Kesimpulannya adalah sengketa perdatawan prestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam uang antara Bayu dan Amiruddin itu eh, gugatan diajukan ke PN Tanjung Karang berdasarkan domisili Amiruddin. Nah, sekian diskusi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dari kami, mohon dimaafkan. Sekian dari kami, kelompok 10 Hukum Acara Perdata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.